Ya, pemirsa, Menteri Keuangan merombak jajaran dirjen di kementeriannya. Menariknya, pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Purnawirawan Jaka Budi Utama resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Jaka menyandang status purnawirawan usai pensiun dini dari TNI. Ketika dikonfirmasi terkait status Ditjen Jaka di TNI, Kapus Pen TNI Majen Christo Maisianturi pastikan bila diangkat akan langsung berproses pengunduran diri atau pensiun dini. Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai dijabat oleh Askolani. Askolani adalah seorang yang berasal dari dalam Kementerian Keuangan. Jajaran Dirjen yang baru ini memiliki tugas untuk memeriksa pendapatan negara, terutama dari bea cukai dan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan menegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberi target bagi Kemenq yang harus dicapai tahun ini. Bapak Presiden telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Letjen TNI Jaka Budi Utama telah mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai. Bentuk loyalitas ya seperti itu dan taat hukum. Kalau secara peraturan perundang-undangan ya, beliau harus mengundurkan diri sebelum menjalankan penugasan. Nah, ini kan sifatnya kan penugasan. Dan bukan penugasan yang ringan. Pemirsa, Ormas Grip Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Tangerang Selatan. Pelapor juga mengaku jika pelaku meminta uang miliaran rupiah sebagai syarat keluar dari lahan yang diduduki. Laporan penyerobotan lahan milik BMKG Tangerang Selatan ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya. Lahan yang dilaporkan diserobot seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Adapun aksi penyerobotan oleh sekelompok orang yang diduga kuat sebagai anggota Ormas Grip ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG. Dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama. Kasus ini kini ditangani dan dalam penyelidikan oleh Subit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik marah saat melakukan sidak di sebuah pabrik peleburan baja di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain meminta pengolahan asap diperbaiki, Hanif juga menyegel pabrik tersebut. Kesal peringatannya tak dianggap, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik langsung meluapkan amarahnya. Kalau sudah melihat ini, segera hentikan. Ya, tidak usah ada diskusi, hentikan. Ini kamu tahu nggak yang dimatiin banyak orang gara-gara ini? Ya, ngerti ya? Kamu tidak kena banyak pasal. Kamu bertanggung jawab lingkungan. Ya. Kemarahan Hanif terpicu dari asap hitam pekat yang menyembur dari cerobong sehingga mencemari udara di sekitar Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya ini di polis lain berhenti sekarang harus diperbaiki dulu.
Selanjutnya, petugas Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan paksa operasional pabrik dan seluruh karyawan yang sedang bekerja diminta untuk mematikan mesin. Usai melakukan penyegelan, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam serta meminta pihak pabrik untuk memperbaiki pengelolaan asap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke perusahaan yang menahan ijazah para karyawannya. Sidak dilakukan setelah mantan karyawan perusahaan tersebut melapor harus membayar uang pengganti untuk mengambil kembali ijazahnya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Jumat siang mendatangi kantor asuransi Jasara Harja Putra yang merupakan anak perusahaan BUMN yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangan Wamenakar untuk menindaklanjuti adanya laporan dari seorang mantan karyawan perusahaan tersebut yang ijazahnya ditahan dan diharuskan membayar uang pengganti untuk mengambil ijazah mencapai 50 juta rupiah. Wamenakar terkejut, pihak perusahaan ternyata menahan puluhan ijazah asli karyawan dan mantan karyawan. Dan di setiap lembar ijazah asli tersebut, terdapat surat bukti tanda terima penahanan ijazah. Wamenakar akan melaporkan hal ini kepada Menteri BUMN untuk segera ditindaklanjuti. Nah makanya, ini kan bayangin ini BUMN, anak perusahaannya, anak atau cucu lah, melakukan praktek ilegal. Nah makanya nanti saya akan sampaikan ke Pak Erick Thohir, lantas ada Wamennya, teman-teman saya semua tuh. Kalau mereka kan baru semua, praktek ini kan udah lama. Gitu. Tapi nanti akan kita speak up terus agar praktek-praktek penahanan ijazah ini segera dihentikan. Sebelumnya, Wamenakar juga melakukan sidak di perusahaan Duta Palma Nusantara yang berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta. Dari hasil sidak didapati sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya, dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma tenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Tak hanya itu, perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan ketentuan ketenaga kerjaan. Mereka mengaku terpaksa memotong pesangon lantaran kondisi perusahaan yang harus lakukan efisiensi. Namun perusahaan berjanji akan membayar penuh uang pesangon mantan pegawainya setelah kondisi perusahaan membaik. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.